down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas L2 dan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal nomor 3B, di mana soalnya di sini buatlah program untuk menghitung variansi untuk sampel. Nah, pertama-tama kita deskripsikan program, di mana pertama itu mulai, kedua baru kita pesan tempat untuk variabel data bertipe double, dan deklarasikan variabel data dengan array yang dapat menyimpan sebanyak 100 bilangan. Kemudian pesan tempat untuk variabel sum rata-rata varian dengan tipe data double. Kemudian pesan tempat untuk variabel n dan i dengan tipe data integer. Nah, kemudian kita input nilai n. Selanjutnya kita inisialisasikan sum itu sama dengan 0, variansi itu sama dengan 0. Nah, untuk i sama dengan 0, selama kondisi i lebih kecil dari n, maka input variabel data array ini. Kemudian operasikan sum itu sama dengan sum ditambah data. Nah, misal kita input n yaitu 3. Nah, maka i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input data. Misal kita masukkan i-nya itu jadi 2. Nah, maka sumnya itu tadi 0 ditambah 2 itu 2. Terus i plus plus, maka i-nya tambah 1. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input data i. Misal kita masukkan i-nya 3. Nah, maka sum 3 ditambah 2 ditambah 3 jadi 5. Kemudian i plus plus. I plus plus berarti i-nya ditambah 1 jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka input data i. Misal kita masukkan 7. Nah, kemudian sum. Nah, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, kemudian i ditambah lagi 1 jadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Tidak, maka keluar dari pengulangan for. Terus lanjut menghitung rata-rata, dimana rata-rata sum dibagi dengan nilai n-nya. Nah, sumnya tadi kan terakhir 12. Nah, 12 dibagi 3 dari nilai n yang kita input tadi. Nah, 12 dibagi 3 jadi 4. Nah, untuk i sama dengan 0 selama kondisi i lebih kecil dari n, maka operasi variansinya itu dengan rumus variansi ditambah data dikurang rata-rata, terus dikalikan lagi dengan data dikurang rata-rata. Dan sebenarnya ini adalah pangkat data dikurang rata-rata pangkat 2. Nah, gitu. Nah, misalnya kita masuk lagi ke n, kita input n-nya itu 3. Nah, i sama dengan 0, maka 0 lebih kecil dari 3, iya. Variansinya jadi 0, nilai i-nya ini ditambah dengan ini 2 yang kita input tadi, ini 2, terus ditambah dikurang dengan rata-rata ini. Nah, jadi kan 2 dikurang 4 kan min 2. Nah, dikalikan dengan min 2 jadi plus 4. Nah, ditambah 0 jadi 4. Nah, terus i-nya ditambah jadi 1. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka variansinya 4 ini ditambah dengan 3 yang tadi kita input tadi ini, terus dikurang dengan 4 rata-ratanya. Jadi 3 dikurang 4 itu 1, min 1 dikali dengan min 1 lagi, jadi 1. 4 tambah 1 5. Nah, kemudian lanjut ke pengulangan berikutnya, i ditambah 1 lagi jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau iya, maka variansinya 5, dimasukkan 5 di sini ditambah 7. 7 itu dari sini, yang ini kita inputkan dikurang dengan 4. 7 kurang 4 kan 3. Nah, 3 dikali 3 maka itu 9. 9 ditambah 5 kan 14. Nah, kemudian masuk lagi ke pengulangan berikutnya, itu
I-nya ditambah jadi 1, jadi I-nya 3, apakah 3 lebih kecil dari 3? Kan tidak, maka keluar dari pengulangan for. Nah, kemudian baru menghitung variansinya, di mana variansi itu sama dengan variansi dibagi N dikurang 1. N-nya tadi kan 3, variansinya tadi 14. 14 dibagi 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 kan 2, jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, maka cetak variansi selesai. Nah, lanjut kita ke sedekotnya, dimana sama kayak tadi penjelasan deskripsi programnya, kita deklarasikan dulu variabel ininya, dimana tipe datanya itu ada data array yang digunakan untuk mengukur dari indeks 0 sampai 10, kemudian dengan tipe data double. Terus juga di sini ada sum sama rata-rata sama variansi dengan tipe data juga double. Kemudian n sama i ini dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada mulai. Nah, kemudian n ini nanti dibaca oleh program. Kemudian baru menginisialisasikan variabel sum itu sama dengan 0, variansi sama dengan 0. Kemudian masuk ke ini data dan menghitung total perulangan, sama yang kayak yang tadi ini, kayak ini. Misal kita input 3. Nah, ini juga setelah itu kita menghitung rata-ratanya, sum dibagi n. Nah, terus masuk ke ini bagian sini, perulangan bagian ini. Nah, kemudian jika udah maka menghitung variansinya dengan rumus variansi tambah data i dikurang rata-rata, dipangkatkan 2, dikalikan. Nah, sampai kita menemukan variansi, total variansinya ini nanti dibagi sama n dikurang 1. Nah, maka akan mencetak hasil akhir variansinya nanti, kemudian program akan end. Selanjutnya ada flowchart, dimana ada start, mulai, terus inputkan nilai n, jumlah datanya, terus asumsikan sum sama dengan 0, variansi sama dengan 0. Terus perulangan pertama itu untuk menghitung total datanya. Nah, jika ni sama dengan 0 to n, jika benar ke data ini membaca proses selanjutnya, perulangan. Jika dia salah, maka lanjut menghitung rata-rata sum. Rata-rata sama dengan sum dibagi n. Kemudian masuk lagi ke pengulangan kedua dengan menghitung variansi. Nah, i sama dengan 0 hingga n kurang 1. Nah, jika i lebih kecil dari n, maka menghitung perhitungan variansi dilakukan dengan ini sampai mengulang, sampai mentok. Terus baru dia, jika salah maka dia lanjut ke pengulangan berhenti, terus lanjut ke variansi sama dengan variansi dibagi ini. Jika dia salah, maka penyelesaian perhitungan variansi lanjut ke perhitungan terakhir ini. Variansi sama dengan variansi dibagi n kurang 1, maka hasilnya variansi, kemudian program selesai. Berbeda dengan nomor yang nomor 3A, dia menggunakan simpangan baku, kalau ini cuma sampai variansi. Nah, kemudian kita lanjut ke programnya, dimana pakai include
include your string. Kemudian pakai using name patch std. Kemudian kita deklarasikan fungsi mainnya in main terus kita masukkan variabelnya double datanya pakai array, terus double itu ada sum rata-rata, terus ada variansi, kemudian baru pakai integer itu ada n sama i nya. Nah, kemudian masuk ke peminta untuk memasukkan jumlah datanya yang pada n, cout masukkan jumlah data semikolon, terus in itu n semikolon, terus membaca data dari pengguna dengan cout masukkan data semikolon, terus sum sama dengan 0 semikolon, terus kita masukkan asumsinya variansi tadi itu juga sama dengan 0 semikolon. Nah, terus kita masuk ke bagian pengulangannya for i sama dengan 0 semikolon, i lebih kecil dari n semikolon, i plus plus. Kita buka kurung awalnya, terus kita in data untuk variabel terus maka menghitung sumnya, sum ditambah data arraynya. Kemudian lanjut ke menghitung rata-rata, berarti rata-rata tadi itu sum dibagi dengan n. Kemudian masuk lagi ke pengulangan for untuk menghitung variansinya dengan i sama dengan 0 semikolon, i lebih kecil dari n semikolon, i plus plus, buka kurung berawal, masukkan rumus variansinya, variansi sama dengan variansi ditambah dengan array data tadi dikurang dengan rata-rata, terus dikali lagi dengan kemudian pangkat 2 salin aja. Nah, terus semikolon. Nah, lanjut ke penyelesaian perhitungan variansinya dengan variansi sama dengan variansi dibagi dengan n kurang 1. Terus baru menampilkan cout, menampilkan hasil variansi, hasil variansi sampel adalah, nah coba kita jalanin. Nah, misalkan kita masukkan jumlah datanya yang kita masukkan misalnya 3, terus 2, 4, 6, maka variansi sampelnya adalah 4. Nah, coba kita pakai yang ini yang ada di
misalannya apa tadi? Nah, misalkan kita masukkan datanya 3, terus di sini tadi ada 2, terus 3, terus 7, maka hasilnya adalah 7. Ya, sama. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.